Amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membahas kitab Al-Arba'un Al-Ijma'iyah fil Ibadat. 40 ijma' ulama dalam ibadah. Kita sudah pelajari buku yang tipis ini sampai pada hadis belasan ya. Sebelum kita lanjutkan kita ulangi lagi hadis yang ke-12. Pada bab ini atau pada hadis ini dibahas tentang sepakat ulama bahwa wanita tidak wajib Jumatan. Meskipun hadis yang menunjukkan hal tersebut diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Ada yang mengatakan dia dhaif karena mursal, ada yang mengatakan dia hujjah karena mursal sahabi. Tapi anggaplah hadisnya itu dhaif. Isinya sesuai dengan ijma' para ulama bahwa wanita memang tidak wajib Jumatan meskipun mereka sah untuk menghadiri Jumatan. Kemudian hadis yang ke-13 bahwa siapa yang tidak hadir Jumatan maka salatnya adalah 4 rakaat. Tapi kemudian ada perselisihan pendapat ya, kalau salatnya berjamaah apakah 4 rakaat juga ataukah 2 rakaat? Nah, di situ terjadi perselisihan, tapi mayoritas berpendapat bahwa selama tidak Jumatan berarti maupun jamaah maupun sendiri tetap 2 rakaat atau tetap 4 rakaat. Kemudian hadis yang ke-14 tentang orang buta menjadi imam. Ini ijma' ulama membolehkan. Adapun Anas bin Malik yang melarangnya, maka pendapat ini syadz sehingga tidak merusak sama sekali terhadap ijma' yang ada. Dan pendapat tersebut tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Ibnu Abbas ada 2 riwayat dari beliau, apakah dia menolak sebagaimana Anas ataukah dia berpendapat sebagaimana mayoritas para ulama. Kemudian yang ke-15 tentang mengqashar salat bagi seorang musafir. Bolehnya kapan? Ketika sudah kharaja minal qaryah, sudah keluar dari desa di mana dia tinggal. Nabi tinggal di Madinah, maka selama masih di Madinah belum keluar darinya, belum boleh qashar. Begitu sudah masuk Dzulhulaifah dan ini sudah keluar dari Madinah, baru Nabi salat 2 rakaat yaitu qashar. Dan hadis ini disalahpahami oleh sebagian orang, dikira bahwasanya kalau dari Madinah menuju Dzulhulaifah maka qashar. Dengan kata lain 10 kilo sudah qashar. Nah, ini sama sekali pemahaman yang tidak benar. Karena memahami hadis ini tidak sesuai pemahaman para ulama, juga tidak sesuai dengan pemahaman yang berdasarkan hadis yang lebih lengkap daripada hadis ringkasan. Ini kan hadis hanya ringkasan ya. Nah, gara-gara diringkas begini kadang-kadang orang jadi salah paham karena tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh hadis tersebut atau apa yang dibicarakan oleh hadis tersebut. Nah, maka supaya tidak salah paham ya caranya dikumpulkan riwayat-riwayat yang ada sehingga yang ringkas itu menjadi kita jadi paham apa maksudnya. Demikian juga harus dibaca bagaimana penjelasan para ulama. Di sini Imam Bukhari saja membuat bab untuk hadis ini, bab qashar ketika sudah keluar dari tempatnya. Jadi beliau tidak membuat bab jarak qashar yaitu dari Madinah ke Dzulhulaifah. Tidak ya, karena memang tidak membicarakan masalah tersebut hadis ini. Kemudian hadis yang ke-16 bahwa aurat orang yang salat yang wajib bagi laki-laki adalah kubul dan dubur, itu yang disepakati. Selain dari kubul dubur, ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Maka kalau salat tidak tertutup kubul dan duburnya, ya tidak sah salatnya, itu dalam kondisi normal ya. Kemudian hadis yang ke-17 bahwa kepala budak bukanlah termasuk aurat. Adapun hadis yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, itu berlakunya untuk orang-orang merdeka bukan untuk budak-budak. Adapun Hasan al-Basri yang mewajibkan budak menutup kepalanya dengan jilbab atau dengan kerudung, maka pendapat itu adalah pendapat yang syadz sehingga tidak merusak sama sekali terhadap ijma' yang ada dalam hal ini. Jadi sekali lagi masalah ijma' dikembalikan kepada pakarnya, ulama-ulama ahli ijma', apa yang mereka katakan ijma' itulah ijma'. Adapun ketika ada 1-2 pendapat yang menyempal darinya, itu tidak merusak ijma' sama sekali. Demikian yang kita pilih dari guru-guru kami adalah seperti itu, meskipun masalah ini memang khilafiyah.
Baik, kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-18. Al-haditsu tsamin asyar, hadis yang ke-18, as-sajdatul ula, sujud yang pertama min suratil hajj, dari surat Al-Hajj. An Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu atau rahimahullah, qala, fuddilat, diberi kelebihan suratul hajji, surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ya. Bisa ini dengan dua kali sujud. Rawahu Abu Dawud fil Marasili. Abu Dawud meriwayatkannya dalam kitab Marasil yang isinya hadis-hadis mursal. Wa qala, dan beliau mengatakan waqad usnida, dan hadis ini telah dimusnadkan, maksudnya diriwayatkan sampai kepada Nabi, wala yasih, tetapi tidak sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang faktanya dalam surat Al-Hajj di mushaf-mushaf yang tercetak itu ada dua ayat sajdah. Ayat sajdah yang pertama pada bagian awal surat, ayat sajdah yang kedua pada bagian akhir surat. Nanti bisa dilihat pada surah As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-18, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Nah, ini menyebabkan adanya sujud tilawah di sini. Maka ayatnya disebut sebagai ayat sajdah. Ini ayat 18. Kemudian yang kedua pada ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Nah, ini perintah untuk sujud sehingga disyariatkan di sini sujud tilawah. Nah, tapi dua sujud tilawah ini satunya diperselisihkan ulama, satunya disepakati ulama. Nah, mana yang disepakati? Mari kita lihat pembahasan ijma'nya. Qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir rahimahullah, wa ajma'u, dan ulama sepakat ala anna sujuda, bahwasanya sujud fi sajdatil ula, pada sujud yang pertama minal haji, dari surat Al-Hajj, itu adalah thabitun, itu adalah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang disepakati adalah pada ayat yang pertama, yaitu pada ayat yang keberapa tadi? 17 ya. Ya, 18 ini. Ayat 18 inilah yang disepakati. Yaitu yang bicara tentang sujudnya seluruh yang ada di langit dan bumi kepada Allah. Yasjudu lahu. Adapun yang ayat 77 yang perintah untuk sujud, irka'u wasjudu. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah ini termasuk ayat sajdah yang disunahkan kita untuk sujud padanya ataukah tidak. Nah, perselisihan ini munculnya di mana? Tentu saja masalah begini munculnya di kalangan para ahli qiraat ya. Jadi kalau masalah hadis ya kembalinya ke ahli hadis, masalah qiraat kembalinya kepada ahli qiraat. Ini masalah qiraat diperselisihkan oleh para ulama qiraat, apakah sujudnya satu kali ataukah dua kali. Karena kita punya di dalam ilmu qiraat ini ada 10 qiraat yang mutawatirah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita orang Indonesia qiraatnya pakai qiraah Asim. Qiraah Asim melakukan sujud dua kali di dalam surat Al-Hajj ini. Qiraah yang lain nanti hanya memakai satu kali sujud saja, yaitu pada ayat yang ke-18 saja. Kemudian perlu diketahui bahwa sebab dari sujud tilawah ada tiga. Yang pertama ketika ada perintah, seperti pada surah Al-Alaq ya, wasjud waqtarib, atau pada surah Al-Hajj tadi ayat yang 88 tadi. Kemudian ayat yang ke-77 ya. Kemudian yang kedua adalah karena adanya pujian kepada yang melakukan sujud. Sebagaimana pada surah Al-Hajj yang ayat yang 18 tadi. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wal ard. Nah, ini kan berarti semacam pujian kepada yang melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sindiran kepada yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal matahari, bulan, dan bintang-bintang saja sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ketika ada celaan kepada orang-orang yang tidak sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Nah, ini celaan kepada mereka, maka kita disunahkan untuk sujud. Kemudian perselisihan para ulama dalam masalah sujud tilawah ini adalah apakah sujud tilawah itu sholat ataukah bukan? Pendapat mayoritas ulama, sujud tilawah adalah sholat. Artinya apa? Hukum-hukum sholat berlaku padanya. Wanita tidak boleh sujud tilawah dalam kondisi tidak menutup aurat. Tidak boleh sujud tilawah kecuali menghadap ke arah kiblat. Tidak boleh sujud tilawah kecuali dalam kondisi suci dari hadas.
Nah, pendapat sebagian ulama bahwa sujud tilawah bukan salat, sehingga tidak wajib memenuhi syarat-syarat salat sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Dan itulah pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan dalilnya sangat kuat sekali bahwasanya sujud tilawah itu tidak harus memenuhi syarat-syarat sah salat. Wa sajada ma'ahu. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dalilnya Imam Bukhari, sujud pada surat An-Najm dan sujud bersama beliau orang Muslim dan orang musyrik dan jin dan manusia semuanya. Nah, ini kejadiannya di kota Mekah, dan inilah yang menyebabkan muncul isu bahwa orang-orang kafir sudah pada masuk Islam karena mereka sujud pada waktu dibacakan surat An-Najm ini. Nah, sehingga dengan sebab isu itu orang-orang yang di Ethiopia akhirnya pada pulang ke Mekah, dikira Mekah sudah nyaman, sudah aman. Nah, ternyata di tengah perjalanan mereka tahu bahwa itu hanya isu yang tidak benar, akhirnya mereka balik lagi ke Ethiopia. Nah, kata Imam Bukhari, beliau mengatakan, babu sujudil muslimin ma'al musyrikin. Muslim dengan musyrik waktu itu sujud. Wal musyrik najas laisa lahu wudu. Adapun orang musyrik itu orang-orang yang najis, mereka tidak punya kesucian wudu. Berarti yang tidak suci dari hadas pun boleh untuk sujud. Wa kana Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar, yasjudu ala ghairi wudu, sujud tilawah tanpa berwudu, tanpa apa? Bersuci dengan berwudu. Nah, inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga mazhab Ibnu Umar. Meskipun kata guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha, dia berkomentar, wa ala hadhihi riwayah yakunu madhhaban li Ibnu Umar lam yuwafiqhu ahadun alaih. Pendapat Ibnu Umar ini tidak disepakati oleh satu orang pun. Nah, kata-kata satu orang pun ini perlu ditinjau ulang nih. Maksudnya gimana satu orang pun? Apakah satu orang pun dari sahabat Nabi ataukah bagaimana? Karena Imam Bukhari juga berpendapat seperti itu. Demikian juga beberapa ulama yang lain berpendapat juga seperti itu, bahwasanya sujud tilawah bukanlah salat, ya, sehingga tidak dipersyaratkan padanya syarat-syarat salat. Dan itulah yang dipilih oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Tapi meskipun beliau mengatakan sujud tilawah bukan salat, tapi jangan bersengaja untuk sujud tidak menghadap ke kiblat. Ya. Karena sujud itu sejak dulu dilakukan oleh Nabi menghadap ke arah kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat karena ada suatu sebab. Misalnya tempatnya yang tidak memungkinkan untuk sujud ke arah kiblat. Ya sudah, kita sujudnya sesuai dengan kemampuan, tidak ada masalah. Kita lanjutkan Kitabul Janazah, kitab tentang jenazah. Hadis yang ke-19, al-hadits tasi ashar, al-mar'ah, seorang wanita, taghsilu zawjaha, boleh memandikan suaminya, was-sabiyyah as-saghira, dan anak kecil yang belum balik. Jadi maksudnya jenazah suaminya boleh dimandikan oleh istri. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha, Nabi bersabda kepada Aisyah, "Lau kalau muti, engkau mati wahai Aisyah, qabli, sebelum saya, fa ghassaltuki, maka saya akan memandikan jenazahmu." Al-hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa shahhahu Ibnu Hibban. Nah, hadis ini menunjukkan bolehnya seorang suami memandikan jenazah istri. Tapi ini jujur, ini masalah khilafiyah. Karena itu di sini saya kasih garis bawah ya, sebagai tanda bahwa ini masalah khilafiyah. Jadi untuk buku-buku saya yang seperti ini, yang ada syarahnya, itu tanda garis bawah, footnote ada garis bawahnya, itu tanda di situ ada khilafiyah yang akan dijelaskan. Nah, sebagian ulama berpendapat suami tidak boleh memandikan jenazah istri. Alasannya apa? Karena hubungan nikah sudah putus dengan sebab kematian salah satu dari keduanya. Jadi seperti cerai. Apa buktinya bahwasanya hubungan nikah sudah putus? Buktinya setelah istrimu mati, engkau boleh menikahi adiknya istrimu. Istri saya mati, maka besok harinya saya menikahi adik istri saya. Boleh, nggak ada masalah secara hukum Islam. Ya, maka menunjukkan bahwa hubungan nikah sudah putus. Nah, kalau sudah putus tidak boleh memandikan. Tapi pendapat yang membolehkan sangat kuat karena Rasulullah mengatakan, kalau kamu mati, saya mandikan jenazahmu. Dan tidak mungkin Nabi mengangankan atau menyampaikan sesuatu yang haram. Ya, karena Nabi maksum dari perbuatan-perbuatan yang haram. Tidak mungkin mengangan-angankan atau menyampaikan sesuatu yang haram apabila memang hal itu dilarang.
Adapun ijma' para ulama di mana? Qala Ibnul Munzir rahimahullah wa ajma'u, para ulama sepakat ala annal mar'ah, bahwasanya wanita taghsilu zaujaha, boleh memandikan suaminya idza mata, apabila suaminya mati. Jadi kalau suaminya yang memandikan ada khilaf ya, tapi kalau istrinya yang memandikan malah tidak ada khilaf alias ijma'. Kalaupun ada khilaf ya tadi yang syadz. Wa ajma'u, dan mereka sepakat juga ala annal mar'ata, bahwasanya seorang wanita taghsilus sabiyya shaghir, boleh memandikan anak laki-laki yang masih kecil, yang belum balik maksudnya. Ya. Nah, berbeda dengan sebaliknya ya, laki-laki memandikan jenazah wanita yang masih kecil. Nah, di sini tidak ada ijma'. Ijma'nya hanyalah ada perempuan dewasa memandikan jenazah anak laki-laki kecil. Dan seperti ini masuk akal ya, karena memang wanita berbeda dengan laki-laki. Wanita itu laisa dzakaru kal untha, laki-laki tidak seperti wanita. Wanita dari atas sampai bawah adalah aurat, sementara laki-laki auratnya hanya dari lutut sampai dengan pusar. Wa ajma'u, dan mereka sepakat ala alla yukaffan, bahwasanya tidak dikafani laki-laki itu fi haririn, pada sutra. Adapun kalau perempuan dikafani dengan sutra bagaimana? Boleh, tetapi makruh. Jadi laki-laki haram memakai sutra baik hayyan wa mayyitan, hidup atau mati. Adapun perempuan ketika hidup boleh memakai sutra, tidak makruh. Sementara ketika sudah mati hukumnya adalah makruh meskipun masih boleh ya. Jadi boleh itu ada dua macam, boleh tanpa makruh dan boleh dengan makruh. Boleh tetapi makruh. Kenapa ketika wanita sudah mati makruh untuk pakai sutra, padahal ketika hidup tidak? Karena ketika hidup dia perlu untuk berdandan kepada suaminya. Adapun ketika dia sudah mati tidak perlu berdandan kepada siapapun, maka ini termasuk sesuatu yang berlebihan. Sementara ada hadis melarang berlebihan dalam kafan. Kita lanjutkan kitab zakah, kitab tentang zakat, hadis yang ke-20. Al-hadithul 20, hadis 20, zakatul jawamis, zakatnya jawamis itu apa namanya? Kerbau. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu, mengutus Mu'adz ila Yaman, ke arah Yaman. Fa'amarahu, lalu Nabi menyuruh Mu'adz ay ya'khudha, untuk mengambil min kulli 30, dari setiap 30 baqaratan, sapi, tabi'an, seekor tabi'. Tabi' itu adalah sapi jantan usia 1 tahun. Au tabi'atan, atau sapi betina usia 1 tahun. Wa min kulli arba'in, dan dari setiap 40 ekor unta diambil musinnatan, 1 ekor musinnah, itu unta usia 2 tahun yang sudah sah untuk disembelih sebagai hewan kurban Idul Adha. Wa min kulli halimin, dan dari setiap orang yang laki-laki dewasa diambil dinaron, 1 dinar, yaitu sebagai jizyah, upeti ya, pajak. Au adalahu, atau yang senilai dengan 1 dinar, yaitu ma'afira, kain-kain ma'afir. Hadis riwayat Imam 5, dan lafal ini milik Imam Ahmad dan dihasankan oleh At-Tirmidzi. Kalau di situ tertulis mu'afir, itu diganti saja, yang benar adalah apa? Ma'afir ya. Jadi memang buku ini masih ada kesalahan-kesalahan sebagaimana biasa ya, tulisan manusia ada kesalahan-kesalahan, sehingga fungsinya pengajian seperti ini adalah sekaligus untuk membenarkan kesalahan-kesalahan yang masih ada padanya. Mu'afir ini salah ya, yang benar apa? Ma'afir, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli lughah, ahli bahasa, mereka mengatakan bi fathil mim, mimnya di fathah. Hadis ini membahas bahwasanya sapi itu nisabnya 30 ekor unta. Sehingga kalau ada orang punya sapi ya. Sapi adalah nisabnya 30 ekor sapi. Ketika dia punya 29 sapi belum wajib zakat. Ketika sudah punya 30 baru wajib zakat, boleh mengeluarkan 1 tabi' atau 1 tabi'ah. Kalau mempunyai 40 sapi maka zakatnya 1 musinnah. Adapun halim di sini ini bicara tentang jizyah. Orang kafir dhimmi hidup di negara Islam wajib membayar pajak kepada pemerintah muslim sebagai ganti dari keamanan yang diberikan oleh pemerintah kepada dia. Nah, diambilnya berapa? Terserah kepada ijtihad imam. Kalau di sini Nabi menyuruh Mu'adz untuk mengambil 1 dinar. Apakah ini batasan? Tidak. Karena pernah juga beliau mengambil 2 dinar ya, tergantung kepada kondisi
masyarakat setempat, apakah mereka kaya ataukah tidak kaya. Ini orang-orang Yaman rata-rata para petani, mereka duitnya tidak banyak, hanya diambil 1 dinar. Sementara dalam hadis yang lain, orang-orang Syam diambil 2 dinar, karena rata-rata orang-orangnya kaya. Nah, 1 dinar sekarang sekitar 4 juta. Jadi satu kepala kafir membayar 4 juta ke negara Islam, ya, karena hidup di negara Islam dengan aman, nyaman, tentram. Yang wajib bayar siapa? Halim, laki-laki dewasa. Jadi kalau dia perempuan tidak wajib membayar pajak. Kalau dia masih anak-anak tidak wajib membayar pajak. Tentu saja syarat berikutnya yang tidak disebutkan dalam hadis ini, tetapi disebutkan oleh para ulama, yaitu dia mampu bekerja. Sehingga kalau ada orang yang tidak bisa apa-apa karena sakit, ya, dia hanya tidur di rumah saja, nggak bisa menghasilkan uang. Beda lagi kalau dia punya perusahaan besar, meskipun dia sakit tidur-tiduran di rumah, tapi duit mengalir terus, nah itu juga wajib untuk mengeluarkan pajak tadi. Tapi ketika dia tidak menghasilkan apa-apa, maka tidak wajib untuk membayar pajak. Adapun ma'afir ini adalah kain yang dibuat di kota Ma'afir, sehingga disebut Ma'afir karena kota yang membuatnya. Nah, di sini Nabi bicara tentang sapi. Bagaimana dengan kerbau? Ternyata qala Ibnul Munzir mengatakan wa ajma'u ulama sepakat ala anna hukmal jawamis, bahwasanya hukumnya kerbau hukmul baqar, sama dengan hukumnya sapi. Artinya kalau ada orang punya kerbau 30 ekor. Nah, di situ wajib keluarkan zakat berupa tabi kerbau. Demikian juga kalau punya 40 ekor kerbau, maka wajib keluarkan zakat 1 musinnah kerbau. Dan ini kesepakatan ulama dalam masalah kerbau tidak hanya dalam bab zakat saja. Dalam hal yang lain, misalnya korban Idul Adha juga begitu. Sebagaimana boleh kita korban Idul Adha dengan sapi, maka boleh juga dengan kerbau. Sudah jadi sepakat para ulama rahimahumullah ta'ala. Kita lanjutkan hadis yang ke-21, al-hadithul hadi wal 'ishrun, wujubuz zakati, wajibnya zakat bihawalanil haul, dengan berlangsungnya 1 tahun untuk harta tersebut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istafada, barang siapa yang mendapatkan malan, suatu harta, fala zakata alaih, maka tidak ada zakat terhadapnya, hatta sehingga yahula berlangsung al-haulu 1 tahun. Rawahu Tirmidzi marfu'an wa mauqufan. Diriwayatkan Tirmidzi secara marfu' yaitu sebagai sabda Nabi, dan secara mauquf yaitu sebagai perkataan sahabat, dalam hal ini Ibnu Umar. Wa sahhahal mauquf, dan Tirmidzi mensahihkan bahwa hadis ini mauquf, hanya perkataan sahabat. Qala Az-Zuhairi, berkata Syekh Zuhairi muridnya Syekh Albani, wal mauquf, tetapi hadis yang mauquf tersebut fi hukmil marfu', dihukumi hadis yang marfu'. Kenapa? Karena ini bicara masalah hukum. Tidak mungkin suatu hukum ditetapkan tanpa dasar atau tanpa dalil, tidak mungkin, ya. Karena menetapkan ini halal, ini haram, ini harus begini, ini wajib, ini sunnah, tanpa dalil tidak mungkin, tidak bisa, ya. Nah, maka tidak mungkin Ibnu Umar menetapkan seperti ini kecuali dia mendengar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir rahimahullah, wa ajma'u ulama sepakat ala anal mal, bahwasanya harta, idza hala alaihi al-haul, apabila telah berlangsung padanya 1 tahun, anna zakata tajibu fi, bahwasanya zakat itu wajib padanya. Nah, tapi tentu saja ada pengecualiannya, karena harta itu kan bermacam-macam. Ringkasnya, harta itu dibagi dua, ada harta yang wajib dizakati, ada harta yang tidak wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati adalah satu, apabila dia berupa mata uang. Zaman dulu emas dan perak. Kalau sekarang ya rupiah, dolar, dan sebagainya. Nah, kemudian perhiasan, karena dia juga terbuat dari emas atau perak, maka di situ wajib zakat. Adapun berlian, intan, dan sebagainya, tidak ada kewajiban zakat meskipun harganya lebih mahal daripada emas dan perak, karena nggak ada dalilnya. Jadi hukum asalnya itu tidak ada zakat. Ketika ada dalil zakat, baru zakat. Kemudian yang kedua adalah ternak. Ternak yang wajib zakat, kambing, unta, sama sapi. Nah, kemudian kerbau tadi disepakati oleh para ulama disamakan dengan sapi. Maka tidak ada zakat ayam, zakat kuda, dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga adalah tanaman. Nah, tanaman ini tidak semua jenis, tetapi hanya buah-buahan dan biji-bijian. Buah-buahan hanya dua, yaitu kurma sama anggur.
karena bisa dibuat menjadi korma kering dan anggur kering yaitu kismis, sehingga bisa awet, bisa tahan lama. Kemudian yang kedua adalah biji-bijian, dan biji-bijian ini juga tidak semua biji-bijian, tapi biji-bijian yang bisa dijadikan makanan pokok ya, seperti misalnya beras, kemudian gandum dan sebagainya itu. Kemudian harta yang wajib zakat ini juga dibagi dua. Ada yang berlaku padanya haul 1 tahun ini tadi. Demikian juga yang kedua ada yang tidak berlaku padanya haul. Nah dari tiga ini tadi, emas perak berlaku haul, kemudian ternak berlaku haul. Nah, tanaman ini yang tidak berlaku haul padanya. Tanaman berlaku dalil yang lain, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan berikanlah haknya yaitu zakatnya yauma hasadihi pada hari panennya. Maka untuk tanaman syarat mengeluarkan zakatnya hanya satu, yaitu mencapai nisab saja. Tidak harus syarat yang kedua yaitu 1 haul. Adapun harta-harta yang lain syaratnya dua ya. Satu harus nisab, kemudian yang kedua sudah haul, itu baru wajib zakat. Kalau tanaman tidak perlu menunggu haul. Misalnya 1 tahun dia panen 3 kali, padi katanya kan 3 kali itu ya. Nah maka setiap panen dikeluarkan zakatnya. Bisa 5%, bisa 10%, tergantung kondisi penggarapan sawah tersebut. Tapi memang para ulama berfatwa, ketika panenan 1 kali tidak mencapai nisab, maka itu nanti digabungkan dengan panenan berikutnya sampai 1 tahun. Jadi misalnya panenan 1 kali ini sepertiga nisab, panenan yang kedua sepertiga nisab, panenan yang ketiga sepertiga nisab. Kalau digabungkan ini sudah 1 nisab karena sudah dalam 1 tahun. Nah, maka di situ wajib disakati. Ini fatwa ulama ya. Adapun apakah ada ijma atau perselisihan, saya tidak mengetahui hal tersebut. Baik, kemudian satu lagi yang wajib zakat yaitu zakat perdagangan. Insya Allah nanti akan kita bahas pada nomor 23 ya. Jadi tadi kan saya sebutkan 3 harta saja ya. Nah, tambah satu lagi sebenarnya yaitu zakat perdagangan. Al-haditsu tsani wal 'ishrun, hadis yang ke-22, fardhu shadaqatil fitri, kewajiban zakat fitrah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala farada, telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, zakat fitrah, tuhratan sebagai pensuci lisaim bagi orang yang puasa, minal lagwi dari perbuatan sia-sia, warrafati dan perkataan mesum, wa tu'matan dan sebagai makanan lil masakin bagi orang-orang yang miskin. Faman addaha, maka barang siapa yang mana mengeluarkan zakat fitrah qabla salati, sebelum salat Id, fahiya zakatun maqbulah, maka dia adalah zakat yang diterima, yaitu zakat yang berpahala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha, dan barang siapa yang menunaikannya ba'da salati, setelah salat, fahiya shadaqatun, maka dia termasuk sedekah, minas sadaqati, dari sedekah-sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Hakim. Hadis ini bicara tentang zakat fitrah, banyak sekali masalah yang terkandung padanya, tapi kita dahulukan yang berkaitan dengan ijma' ya. Qala Ibnul Munzir rahimahullah, wa ajma'u, mereka sepakat ala anna sadaqatul fitri, bahwa zakat fitrah fardun, adalah fardu. Meskipun di sini ada perselisihan juga, tetapi perselisihannya tidak mu'tabar ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan zakat fitrah tidak wajib. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Faradha Rasulullah. Rasulullah telah mewajibkan. Mereka katakan faradha artinya bukan mewajibkan, tetapi qaddara, menentukan. Zakat fitrah ditentukan oleh Nabi 1 sa', ya. Jadi bukan mewajibkan. Nah, oleh para ulama yang lain mengatakan bolehlah kata-kata faradha diartikan menentukan. Tetapi zakat fitrah wajib berdasarkan dalil umum yang lain. Allah mengatakan wa atuz zakah, ya, keluarkanlah zakat. Nah, zakat ada dua macam kan? Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Berarti dua-duanya wajib dengan berdasarkan ayat tadi. Kemudian wa ajma'u, mereka sepakat ala alla zakata, bahwasanya tidak wajib zakat alal janin, bagi janin yang ada fi batni ummih, dalam perut ibu. Wa farada Ibnu Hanbal, sementara Imam Ahmad bin Hanbal bersendiri, fakana yuhibbuh, maka beliau itu memustahabkannya, ya, menyukainya, wala yujibuh, tapi juga tidak mewajibkannya. Jadi sepakat ulama tidak ada yang mewajibkan zakat fitrah atas janin.
Nah, dan mayoritas mereka berpendapat bahwa zakat fitrah tidak disunahkan dari janin, tetapi Ahmad bin Hambal bersendiri mengatakan zakat fitrah disunahkan dari untuk janin. Nah, tapi yang ditekankan di sini ijma'nya bahwa tidak wajibnya ya. La zakata ala, tidak wajib zakat untuk janin. Itu yang disepakati. Nah, kenapa Imam Ahmad bersendiri mengatakan mustahab bahwa janin dizakati? Karena berdasarkan perbuatan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman di masa khilafahnya dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, yaitu menzakat fitrai dari janin. Dan janin di zakat fitrah ini masuk akal karena dia sebenarnya adalah manusia, hanya belum keluar saja. Jadi tempatnya saja yang berbeda ya. Tempatnya di perut ibu, dia bisa lahir dalam kondisi hidup, bisa juga lahir dalam kondisi mati. Maka dia sebenarnya adalah manusia. Dan dalam hukum-hukum yang lain pun janin ini dianggap. Misalnya dalam masalah kisos. Ada orang dibunuh, dia punya 5 anak. 4 anak sudah dewasa, 1 masih janin. Nah, ini janin ditunggu ya. Sampai lahir, kemudian janin ini nanti ditanya ketika sudah dewasa ya. Ini bapakmu dulu dibunuh. Nah, dikisos ataukah tidak dikisos? Itu ada pembahasan begitu dalam masalah kisos. Demikian juga dalam masalah warisan ya. Satunya anak masih janin. Nah, ini ditunggu dulu sampai lahir. Karena kita tidak bisa menentukan apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau sudah ketahuan, oh ini laki-laki, ya, baru warisan bisa dibagi karena bisa ditentukan dengan jatah dia sebagai anak laki-laki. Maka pendapat Imam Ahmad ini ya sangat kuat sebenarnya ya, karena berdasarkan apa? Perbuatan Sayyidina Uthman, sementara Sayyidina Uthman termasuk Khulafaur Rasyidin dan kita disuruh untuk mengikuti Khulafaur Rasyidin. Tapi memang mayoritas ulama berpendapat tidak mustahab untuk zakat fitrah dari janin. Kita lanjutkan 23 al-hadits tsalits wal 20 wujubu zakati tijarah, wajibnya zakat perdagangan. An Samurah bin Jundubin, boleh juga dibaca Jundabin radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, Nabi menyuruh kami an nukhrija shadaqah, untuk mengeluarkan zakat, minalladzi, dari barang yang nu'iddu, kami siapkan, lil bai', untuk jual beli. Di situ tertulis na'uddu, itu salah ya. Meskipun bisa saja sih dibaca na'uddu ya, tapi dalam kitab yang asli ternyata nu'iddu. Jadi dari Bulughul Maram yang kita mengambil darinya na'uddu, kami menghitung. Tapi dari kitab aslinya Abu Dawud, nu'iddu, kami siapkan, lil bai', untuk jual beli. Dan dijelaskan dalam syarahnya itu memang nu'iddu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad di dalamnya ada 3 rawi majhul, berarti hadisnya dhaif ya. Nah, maka mestinya di sini ditambahi ruya ya, diriwayatkan supaya tahu bahwa hadisnya dhaif. Qala Dzahabi, berkata Imam Dzahabi, hadza isnadun mudlim, ini sanadnya gelap, la yanhadu bi hukmin, tidak bisa menegakkan suatu hukum. Jadi hadis dhaif tidak bisa untuk menetapkan hukum. Qala Ibnul Mundhir rahimahullah, tapi Ibnul Mundhir mengatakan wa ajma'u, ulama sepakat, ala anna, bahwasanya fil urud, pada benda-benda, barang-barang, allati tudaru, yang diputar, litijar, untuk berdagang, maka az-zakatu, ada zakatnya. Az-zakata ya, wajib zakat. Idza hala, apabila telah berlangsung, alaiha, atas benda tadi, al-haulu, 1 tahun. Nah, ini dalilnya bahwasanya zakat perdagangan itu adalah wajib, yaitu berdasarkan ijma' para ulama. Di sini memang saya jujur ada perselisihan pendapat, tetapi khilafnya tidak mu'tabar, sehingga dianggap seolah-olah tidak ada ya. Pendapat tersebut dari Imam Syaukani, beliau berpendapat tidak ada zakat perdagangan. Kenapa? Dasarnya karena, alasannya karena hadisnya dhaif. Nah, kita jawab, oke, hadisnya dhaif memang ya. Kenapa? Salah satu majahil. Nah, rawinya ada 3 yang majhul. Baik, hadisnya dhaif, tidak terpakai. Tetapi apakah tidak ada dalil selain hadis ini? Nah, ini yang perlu kita tanyakan. Karena ketika satu hadis dhaif, barangkali ada hadis yang lain, barangkali ada ayat yang lain. Nah, para ulama sudah ijma' bahwa itu wajib. Itu ijma' tidak mungkin tanpa dalil. Ijma' pasti ada dalilnya. Nah, ternyata dalil mereka di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surah Al-Baqarah,
ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, anfiqu, infakkan, zakatkan, min thayyibati ma kasabtum, dari barang-barang yang halal yang kalian usahakan, wa mimma akhrajna lakum minal ard, demikian juga apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, itu tanaman. Nah, ini dalil zakatnya perdagangan dan juga dalil zakatnya tanaman. Kasabtum, perdagangan ini termasuk kasab, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang kasab apa yang paling utama. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, atyabul kasbi, kasab yang paling baik adalah amalur rajul biyadih, seseorang bekerja dengan tangannya, wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Ahmad sahih. Ini menunjukkan bahwa baik jual beli, ya, termasuk tijarah, berdagang, itu adalah termasuk al-kasbi, usaha. Maka ketika Allah mengatakan anfiqu min thayyibati ma kasabtum, ini otomatis sudah mencakup zakat perdagangan. Dan itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Babu zakati al-bai'. Oh, enggak ada ya. Baik. Maka sabtum. Apa kata Imam Bukhari? Babu shadaqatil kasbi, bab zakat dari usaha, wat tijarah, dan dari perdagangan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan kalam Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kemudian kalau kita pakai nalar, ini masuk akal ketika perdagangan ada zakatnya. Kenapa? Orang berdagang itu tujuannya mendapatkan uang, ya. Jadi bukan mendapatkan barang, tapi mendapatkan uang. Nah, maka ketika uang ada, mata uang itu ada zakatnya, otomatis perdagangan yang tujuannya adalah uang juga ada zakatnya. Nah, untuk zakat perdagangan ini, cara menghitungnya adalah hasil dari perdagangan kita mulai dihitungnya berdasarkan permulaan dari berdagang tadi. Jadi misalnya gambarnya gini. Pada bulan Muharram saya mulai berdagang. Ternyata sepi, tidak ada pembeli sama sekali. Sampai akhir tahun, yaitu bulan Dzulhijjah, nah baru ramai orang-orang beli karena saya jualan oleh-oleh haji, ya. Nah, untuk menghitung uang tadi yang saya hasilkan pada bulan Dzulhijjah, ini tidak harus menunggu 1 tahun ke depan pada Dzulhijjah berikutnya, tidak. Tapi ngitungnya dari mulai saya berdagang, ya. Saya punya barang oleh-oleh haji, saya taruh di toko saya pada bulan Muharram. Nah, ini sudah dihitung awal barang tersebut. Nanti Muharram berikutnya, nah, itu dihitung apakah barang yang ada dan juga uang yang ada apakah sudah mencapai nisab. Kalau sudah mencapai nisab, maka berarti saya wajib zakat. Meskipun uang-uang yang masuk tadi baru masuk pada bulan Dzulhijjah, ya. Kenapa begitu? Karena kaidahnya mengatakan at-tabi'u tabi'un. Pengikut itu hukumnya mengikuti kepada yang diikuti. Ini barang dagangan, ini asalnya atau sumbernya. Kemudian uangnya yang masuk itu adalah pengikut dari barang tadi, sehingga hukumnya disamakan dengan barang yang asalnya. Demikian cara menghitung zakat tijarah, ya. Untuk menghitung haulnya, maksudnya itu tidak harus menunggu tidak harus menghitung dari awal datangnya uang tadi, tapi dihitungnya dari mulainya berdagang tersebut. Maka dalam hal ini jangan mengikuti pendapat Imam Syaukani yang tidak mewajibkan zakat perdagangan. Kecuali kalau antum seperti Syekh Albani. Syekh Albani mengikuti pendapat Syaukani, tidak ada zakat perdagangan, tidak ada. Tapi harta yang beliau infakkan lebih banyak daripada orang-orang yang mengeluarkan zakat perdagangan. Zakat perdagangan kan sama dengan zakat mata uang tadi, ya. Jadi yang dikeluarkan hanya 2,5%. Nah, Syekh Albani keluarkan tidak hanya 2,5%. Mungkin 10%, mungkin 1/3 dari hartanya yang dia dapatkan. Nah, maka Syekh Albani ini beliau tidak tercela ketika mengikuti pendapat tersebut, karena toh yang dikeluarkan jauh lebih banyak daripada orang-orang yang mengeluarkan hartanya dengan metode zakat perdagangan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.
Ada pembahasan apa betul? Oh ya itu. Waktu salat maghrib, isya dan subuh, ijma' untuk makmum harus baca Al-Fatihah atau hanya mendengarkan bacaan imam saja. Ada perselisihan pendapat di antara para ulama ketika salatnya salat yang jahriyah, yaitu imamnya membaca dengan keras, apakah makmumnya wajib baca Fatihah atau tidak. Ada yang berpendapat wajib baca Fatihah dan itu pendapat Imam Bukhari, demikian juga pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang lain-lain ya. Ada juga yang berpendapat cukup mendengarkan. Kalau saya mengikuti mazhab Imam Bukhari ya, makmum tetap membaca. Tanah terkena zakat atau tidak? Tanah apabila diperdagangkan maka zakat. Kalau tidak maka tidak. Anda dapat warisan tanah nggak ada zakatnya. Kenapa? Itu bukan untuk perdagangan ya, tapi dapat dari warisan. Atau mungkin antum beli tanah tujuannya untuk apa? Untuk nanti anak-anak saya kalau udah gede, karena saya anaknya banyak ya, ada 18 anak misalnya, ya 18 anak. Nah, perlu tanah yang lebar. Antum beli tanah sekarang, setiap tahun beli tanah untuk menyiapkan untuk anak-anak pada masa yang akan datang. Silahkan, tidak ada zakatnya di situ. Tapi kalau untuk dijadikan sebagai kekayaan ya, menyimpan, maka ada niatan nanti suatu saat akan saya jual. Ya. Jadi ada niatan saja suatu saat untuk dijual itu sudah kena zakat. Adapun orang yang membeli tadi niatannya tujuan membelinya adalah bukan untuk dijual tapi untuk anak-anaknya, tidak ada zakat. Nah, maka zakat tanah itu adalah kembalinya kepada zakat perdagangan tadi. Jika Abu Dawud mendhaifkan hadis Tariq, apa berarti pendapat beliau juga berbeda dari kesepakatan ulama tentang tidak wajibnya Jumat bagi wanita tersebut? Tidak harus ya, karena hadis yang dhaif tidak berarti bahwa isinya tertolak. Bahkan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya al hadis dhaif aula min ar-ra'yi. Hadis yang dhaif lebih utama dipakai daripada sekedar pendapat biasa. Inilah yang bisa disampaikan, benarnya dari Allah. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.